Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Budi Permana Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai penggolongan bahan makanan. Materi ini merupakan pertemuan pertama dari mata kuliah Ilmu Bahan Makanan Dasar. Sesuai dengan RPS mata kuliah Ilmu Bahan Makanan Dasar, pada pertemuan 1, setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa mampu menjelaskan sejarah pangan, mampu menjelaskan definisi bahan pangan, mampu menjelaskan karakteristik bahan pangan, serta mampu menjelaskan penggolongan bahan pangan. Nanti di akhir kita akan ada ujian tulis yang berupa soal dalam bentuk Google Form yang akan dibagikan. Yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama kali ini yaitu tentang sejarah, definisi, karakteristik bahan makanan, dan penggolongan bahan makanan. Dulu waktu sekolah pasti kita sudah pernah mendapatkan pelajaran sejarah tentang teori evolusi. Nah, di mana evolusi tersebut berawal dari zaman batu, kemudian beralih menjadi zaman logam, selanjutnya menjadi zaman besi. Apakah yang dimakan pada saat manusia itu berada pada zaman batu? Yang pertama, dia memperoleh makanan itu dengan cara berburu dan meramu tingkat awal, kemudian berkembang menjadi berburu dan meramu tingkat lanjut, selanjutnya berkembang menjadi masa bercocok tanam. Jadi semakin bertambahnya zaman, berkembangnya zaman, itu mereka bisa semakin berpikir, akhirnya bisa bercocok tanam, tidak hanya dengan berburu untuk mengumpulkan makanan untuk dapat mereka makan. Pada masa berburu dan meramu tingkat awal atau bisa disebut Paleolitikum kalau masih ingat, di sini mereka belum dapat bercocok tanam, memperoleh makanannya hanya dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan makanan seperti buah-buahan juga umbi-umbian. Hidupnya masih nomaden, jadi kalau sumber makanannya habis itu mereka akan pindah ke tempat yang baru dan mereka ini cenderung hidup di dekat sumber air. Karena mereka menyadari air itu juga bagian penting dalam hidup mereka. Selanjutnya di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau disebut Mesolitikum, mereka masih belum dapat bercocok tanam, tapi sudah mulai tinggal menetap untuk sementara waktu. Namun ketika makanannya habis, dia juga harus berpindah tempat seperti zaman Paleolitikum. Dan hidupnya dia biasanya di tepi pantai. Nah, untuk lengkapnya, kalau mau tahu bagaimana sih perkembangan dari zaman ke zaman, orang itu bisa mendapatkan makanan atau bertahan hidup, itu bisa dilihat dari film ini. Jadi silahkan ditonton di lain kesempatan. Nah, oke, selanjutnya setelah mereka mengenal masa bercocok tanam, itu sekitar tahun 1700-an, ini pertaniannya sudah mulai seperti ini, jadi mereka sudah mulai bercocok tanam untuk mendapatkan makanan yang bisa dikonsumsi sehari-harinya. Selanjutnya ada di zaman penjajahan, di mana saat itu nasi masih susah ditemukan, artinya tidak semua orang itu dapat mengakses atau mengkonsumsi nasi, sehingga ada tiwul yang digunakan sebagai pengganti beras di zaman penjajahan. Tiwul ini berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta, yang bahan bakunya yaitu terbuat dari singkong. Tentunya ada perbedaan antara makanan zaman dahulu dengan makanan zaman sekarang. Perbedaan yang sangat terlihat yaitu pada proses pengolahannya, karena pada saat makanan zaman sekarang teknologinya sudah berkembang, ada berbagai macam proses pengolahan dan juga adanya bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan yang paling sering digunakan saat ini yaitu perasa juga pewarna. Selanjutnya definisi pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Apa yang dimaksud dengan pangan? Pangan ini merupakan istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan.
Lalu apa yang dimaksud dengan makanan? Makanan ini merupakan bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur atau ikatan kimia yang dapat menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi makanan ini bukan obat, juga bukan suplemen. Lalu bahan makanan. Yang dimaksud dengan bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. Dalam bahasa Inggris hanya digunakan satu kata untuk menyatakan kata makanan, pangan, dan bahan makanan, yaitu food. Tapi untuk di Indonesia itu ada istilah pangan, makanan, juga bahan makanan. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu bahan makanan? Ilmu bahan makanan adalah ilmu yang mempelajari sifat fisik dan kimia dari komponen yang tersusun di dalam bahan pangan hewani dan nabati, termasuk nilai gizi dari bahan makanan tersebut, dan sifat-sifat ini dihubungkan dengan penyimpanan dan pengolahannya. Bahan makanan sebaiknya mengandung zat gizi, aman, artinya bebas residu pestisida, residu antibiotik, residu hormon, dan bahan tambahan bukan untuk makanan seperti formalin dan boraks. Memiliki nilai tambah, misalnya tinggi antioksidan, tinggi serat. Kemudian menggunakan bahan lokal, karena dengan menggunakan bahan lokal ini harganya menjadi lebih murah dibandingkan bahan yang diperoleh dengan cara impor seperti gandum. Selanjutnya memenuhi standar mutu, berpenampilan menarik, dan ada sentuhan teknologi. Karakteristik bahan makanan yang pertama ada karakteristik fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensoris. Karakteristik bahan makanan pada roti. Jadi kita lihat ini ada roti, kemudian kalau ditanya karakteristik fisik dari roti tersebut apa? Yang bisa dianalisis dari fisik atau sifat fisik dari roti ini, yang pertama pengembangan adonan, kemudian kekerasan dari roti atau elastisitas. Ini termasuk sifat-sifat atau karakter fisik dari roti. Kemudian karakteristik mikrobiologi. Nah, mungkin kita kenal ada bahan tambahan ragi atau Saccharomyces cerevisiae, itu yang ditambahkan pada saat pembuatan roti. Nah, ini juga merupakan karakteristik mikrobiologi pada roti. Lalu apa yang dimaksud dengan karakteristik kimianya? Kimia pada roti ini biasanya kandungan gizi bisa masuk karakteristik kimia. Kemudian ada karbohidrat, protein, lemak, kadar air, pH, dan sebagainya. Itu merupakan karakteristik kimia. Lalu karakteristik sensoris ini yang bisa digunakan itu biasanya alat indera kita. Ada untuk mengetahui bau dengan penciuman, rasa, dan juga warna. Ini merupakan karakteristik sensoris. Nah, selanjutnya ini karakteristik bahan makanan pada produk yogurt. Jadi dari produk yogurt ini, karakteristik fisik yang bisa dianalisis yaitu viskositas. Viskositas itu kekentalan dari bahan makanan. Contohnya kalau produk cair ini biasanya dianalisis viskositasnya. Lalu ada karakteristik mikrobiologi. Kita tahu kalau yogurt ini dibuat dari penambahan starter bakteri yaitu Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Lalu ada karakteristik kimia dari produk yogurt seperti serat, kadar air, juga total gula. Lalu karakteristik sensoris yang bisa dianalisis dari produk yogurt ada bau, rasa, dan juga warna. Jadi kesemuanya ini merupakan karakteristik yang bisa dianalisis atau dilihat dari produk yogurt. Ada karakteristik fisik, mikrobiologi, kimia, dan sensoris. Tidak hanya pada yogurt, tapi pada semua bahan pangan, sekiranya ini juga memiliki beberapa karakteristik tersebut. Penggolongan bahan makanan. Nah, yang akan kita bahas pada penggolongan bahan makanan ini pertama, berdasarkan kelompok biologis, yang kedua berdasarkan kandungan gizi, ketiga berdasarkan fungsi dalam tubuh, yang keempat berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia atau biasa disebut dengan TKPI. Yang pertama, penggolongan bahan makanan menurut kelompok biologis dibagi menjadi dua. Yang pertama bahan makanan nabati, yang kedua bahan makanan hewani. Bahan makanan nabati seperti yang kita tahu contohnya ada serealia, kacang-kacangan, sayuran, buah, bumbu, dan lain-lain. Sedangkan pada kelompok bahan makanan hewani, misalnya daging ternak, unggas, ikan, seafood, susu, dan telur.
Selanjutnya, penggolongan bahan makanan menurut kandungan gizi. Yang pertama, bahan makanan sebagai sumber karbohidrat, contohnya ada serealia, umbi-umbian, gula. Ada juga bahan makanan sumber lemak dan minyak, contohnya ada minyak kelapa sawit, minyak jagung, mentega, dan lain-lain. Ada juga bahan makanan sumber protein. Di sini dibagi menjadi dua, ada sumber protein hewani, contohnya ikan, telur. Kemudian ada sumber protein nabati, contohnya kacang kedelai, almond, dan sebagainya. Selanjutnya, bahan makanan sumber vitamin dan mineral. Di sini ada berbagai jenis sayuran dan juga buah-buahan. Penggolongan bahan makanan menurut fungsi dalam tubuh. Mungkin di mata kuliah sebelumnya, ilmu gizi dasar sudah dijelaskan bahan makanan ini memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya, bahan makanan sebagai sumber tenaga, misalnya bahan makanan yang kaya karbohidrat, bahan makanan yang kaya lemak atau minyak. Selanjutnya, bahan makanan sebagai sumber pembangun, ini yang kaya protein, bisa bahan makanan hewani juga nabati. Ada lagi bahan makanan sebagai sumber pengatur, ini bisa berasal dari sayuran dan juga buah-buahan. Yang terakhir ada penggolongan bahan makanan dalam tabel komposisi pangan Indonesia atau biasa disingkat dengan TKPI. Sebagai ahli gizi pastinya kita sudah sering mendengar apa itu TKPI. Nah, pada mata kuliah ilmu bahan makanan ini pokok pertemuannya kebanyakan kita ambil dari penggolongan bahan makanan dalam TKPI yang dikelompokkan menjadi 13 kelompok. Yang pertama ada serealia, umbi berpati, kacang-kacangan, sayuran, buah, daging, unggas, ikan, kerang udang, telur, susu, lemak dan minyak, gula, sirup dan konfeksioneri, bumbu dan minuman. Nah, nanti kita akan membahas semuanya dalam mata kuliah ilmu bahan makanan 14 pertemuan ke depan. Penutup pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu ayat dari Quran Surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula tingkat kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ternyata jauh sebelum ilmu pengetahuan itu berkembang, Allah sudah menyebutkan beberapa jenis tanaman di dalam Al-Quran. Seperti hasil dari penelitian Kafagi, di sini diketahui ada 22 jenis tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu kurma, jahe, zaitun, dan juga bawang putih. Kita sebagai ahli gizi tentunya dapat mempelajari manfaat dari berbagai jenis tanaman tersebut yang pastinya memiliki khasiat bagi tubuh apabila dikonsumsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.